Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, semoga materi yang akan kita sampaikan hari ini yang disampaikan Bu Guru bermanfaat. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1 dan 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang kita bahas yang pertama, pengertian kegiatan ekonomi. Yang kedua, jenis-jenis usaha bidang ekonomi. Dan yang ketiga, jenis-jenis usaha secara kelompok dan perorangan. Kita simak ya. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatannya dapat dilihat pada berbagai bidang. Jenis-jenis usaha bidang ekonomi. Yang pertama, bidang pertanian. Indonesia disebut negara agraris karena banyak penduduknya bekerja sebagai petani. Hasil pertaniannya antara lain kacang-kacangan, jagung, padi, dan ubi-ubian. Yang kedua, dalam bidang perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Perkebunan dibedakan menjadi 2 macam, perkebunan musiman dan tahunan. Untuk hasil perkebunan musiman antara lain tebu, tembakau, bunga rosella. Dan untuk hasil perkebunan tahunan antara lain kebun teh, kopi, dan kelapa sawit. Yang ketiga, dalam bidang peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang yang diambil manfaatnya. Peternakan dibedakan menjadi 3 golongan, yakni peternakan hewan besar. Ada sapi, kuda, kerbau. Yang kedua, peternakan hewan kecil. Ada kelinci, kambing, dan domba. Yang ketiga, peternakan hewan unggas meliputi ayam, bebek, burung. Itu dalam bidang peternakan. Yang keempat, dalam bidang perikanan. Perikanan yaitu pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Untuk perikanan air tawar meliputi ada ikan, biasanya ini ikan nelayan, ikan mas, ikan bandeng. Nah, ini yang sering kita makan. Yang kedua, perikanan air laut. Ada rumput laut, udang, dan mutiara laut. Selanjutnya, yang kelima dalam bidang kehutanan.
Hutan mempunyai fungsi penting, oleh karena itu hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Beberapa hal-hal yang dilakukan agar hutan tidak rusak yaitu dilarang untuk menebang hutan secara liar. Yang kedua, diadakannya reboisasi. Dan yang ini peremajaan. Ya. Selanjutnya, yang keenam, di bidang pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bahan tambang mineral logam. Ada timah, ini baja, dan ini nikel. Dan ini ada besi. Ya. Yang kedua, bahan tambang bukan logam. Ada ini keramik ya. Kemudian ini barang tambang. Dan yang ketiga, bahan tambang sumber energi berupa minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya yang ketujuh, di bidang perindustrian. Industri adalah suatu kegiatan atau usaha untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contohnya, ikan dikemas menjadi ikan kaleng seperti sarden ya. Kemudian karet diubah menjadi ban. Nah, menjadi barang jadi. Selanjutnya yang ke-8, di bidang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ada 2 macam perdagangan, yakni satu negara, maksudnya perdagangan satu negara dan antar negara. Kegiatan antar negara disebut ekspor dan impor. Tahu anak-anak impor apa? Betul sekali, usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Untuk yang ekspor yaitu usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Selanjutnya yang ke-9, di bidang pelayanan jasa pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan bepergian dari tempat tinggal ke tempat wisata dengan tujuan rekreasi. Objek wisata ada 2 macam. Pertama, wisata alam, bisa pantai, danau, kemudian flora dan fauna. Ya. Yang kedua, objek wisata budaya. Ada adat istiadat di situ ya, upacara adat. Kemudian ada candi-candi. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis usaha secara perorangan dan kelompok. Yang pertama yang kita bahas di sini, usaha perorangan. Usaha perorangan adalah usaha yang dikelola sendiri dan biasanya berskala kecil. Usaha ekonomi ini memiliki modal yang terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Dalam jenis-jenis itu tadi ya, perorangan, usaha perorangan itu diantaranya pertanian. Sebagian
besar, usaha pertanian itu dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan pertegalan. Selanjutnya yang kedua, industri kecil. Usaha kecil ini berupa industri rumah tangga. Contohnya, industri kerajinan, misalnya mebel, kemudian kerajinan dari rotan, dan ini seperti pernak-pernik ya, guci itu. Yang ketiga, pedagang ya. Pedagang di sini itu usahanya secara perorangan dan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pedagang di pasar. Masih banyak yang lainnya ya. Selanjutnya, usaha jasa. Usaha jasa yang dikelola oleh perorangan antara lain seperti membuka salon, kemudian fotokopian, dan bengkel ya, bisa bengkel sepeda, bengkel mobil. Nah, itu dalam bidang usaha jasa. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, usaha ekonomi secara kelompok. Ya. Yang pertama itu firma. Firma itu suatu perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Bergerak di bidang layanan konsultasi dan keuangan. Biasanya pendiri firma adalah orang yang sudah saling mengenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Selanjutnya yang kedua, persekutuan komanditer. Ya, atau bisa disebut dengan CV. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha. Terdapat 2 jenis, yakni sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai pengolah CV. Sekutu pasif berperan sebagai inventor tanpa terlibat pengolahan CV tersebut. Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT yang biasa kita sebut ya. PT di sini adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan berupa dividen. Selanjutnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara. Yang pertama, perusahaan jawatan atau perjan. Yang kedua, perusahaan umum atau perum. Dan yang ketiga, perusahaan perseroan atau persero. Selanjutnya, yang kelima, badan usaha milik daerah.
atau BUMD. BUMD itu perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuannya yakni untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah nasional dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, antara lain koperasi konsumsi, kedua koperasi simpan pinjam, ketiga koperasi produksi, keempat koperasi jasa, dan kelima koperasi serba usaha. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan Bu Guru tentang pengertiannya dan jenis-jenisnya. Nah, tugas kalian sekarang, yang pertama, kalian sebutkan jenis-jenis usaha ekonomi perorangan, ya. Yang kedua, apa saja contoh usaha perdagangan tadi. Yang ketiga, kalian sebutkan jenis-jenis usaha ekonomi kelompok. Yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang PT tadi, ya. Dan yang kelima, kalian sebutkan bentuk-bentuk perusahaan negara. Nah, kalian kerjakan di buku tugas masing-masing kelas ya, sesuai instruksi kelas masing-masing. Nah, sekian dari Bu Guru, semoga anak-anakku semuanya memahaminya dan bermanfaat. Sebelum Bu Guru akhiri, jangan lupa sholat 5 waktunya dan selalu istiqomah sholat duhanya. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.